mulia Kau lahir bagai anak yang lembut, agar kami Kau ajari kasih kerajaanmu. Pimpin kami oleh Roh-Mu, hati pun perintahlah, dan demi kurban darah-Mu berilah damai yang bakal. Selamat berjumpa Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian dalam program Sapaan Advent yang akan mempersiapkan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya untuk kita bersama-sama bersama keluarga mempersiapkan diri dalam rangka mengingat dan merayakan Natal di tahun 2021 ini. Sapaan Advent yang pertama, kita akan membaca firman Tuhan berdasarkan Injil Lukas pasal 1 ayat 67 sampai 80. Lukas pasal 1 ayat 67 sampai 80. Kita berdoa sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan. Ya Tuhan, kami mengucap syukur kalau kami telah ada dalam minggu pertama masa raya Advent. Dan kami ingin menghayati dengan sungguh-sungguh makna Advent. Karena itu kami membutuhkan firman-Mu. Kiranya Engkau bersabda supaya kami mengerti firman-Mu. Dalam tuntunan Roh Kudus-Mu kami boleh menghayati dan mengamini kebenaran firman-Mu ini. Amin. Lukas pasal 1 ayatnya yang ke-67 sampai 80 demikian firman Tuhan. Dan Sakaria ayahnya penuh dengan Roh Kudus lalu bernubuat dan katanya, terpujilah Tuhan Allah Israel sebab ia melawat umatnya dan membawa kelepasan baginya. Ia menumbuhkan sebuah tanduk keselamatan bagi kita di dalam keturunan Daud hambanya itu. Seperti yang telah difirmankannya sejak purbakala oleh mulut nabi-nabinya yang kudus, untuk melepaskan kita dari musuh-musuh kita dan dari tangan semua orang yang membenci kita, untuk menunjukkan rahmat-Nya kepada nenek moyang kita dan mengingat akan perjanjian-Nya yang kudus, yaitu sumpah yang diucapkannya kepada Abraham, bapa leluhur kita, bahwa ia mengaruniakan kita supaya kita terlepas dari tangan musuh, dapat beribadah kepadanya tanpa takut dalam kekudusan dan kebenaran di hadapannya seumur hidup kita. Dan engkau, hai anakku, akan disebut Nabi Allah yang Maha Tinggi, karena engkau akan berjalan mendahului Tuhan untuk mempersiapkan jalan baginya, untuk memberikan kepada umatnya pengertian akan keselamatan yang berdasarkan pengampunan dosa-dosa mereka oleh rahmat dan belas kasihan dari Allah kita, dengan mana ia akan melawat kita surya pagi dari tempat yang tinggi untuk menyinari mereka diam dalam kegelapan dan dalam naungan maut, untuk mengarahkan kaki kita kepada jalan damai sejahtera. Adapun anak itu bertambah besar dan makin kuat rohnya, dan ia tinggal di padang gurun sampai kepada hari ia harus menampakkan diri kepada Israel. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah mereka mendengar firman Tuhan yang memelihara dan melakukannya. Ibu, bapak, dan saudaraku yang diberkati Tuhan,
bicara tentang keterbatasan. Tentu ini sesuatu yang tidak kita sukai. Sehingga banyak orang berusaha menaklukkan keterbatasan, berencana mensiasati keterbatasan, bahkan menolak keterbatasan itu sendiri. Pendek kata, kita tidak ingin dikatakan orang yang terbatas, orang yang tidak mampu, tidak bisa, tidak sanggup, dan sebagainya. Karena kita berpikir bahwa karena keterbatasan itu kita bisa tidak sukses, bahkan kita bisa tidak bahagia. Apakah benar demikian? Tetapi kalau kita melihat ke dalam kitab suci kita, justru kita menemukan di sana Allah itu memakai orang-orang yang dalam kelemahan, dalam keterbatasan, dan menjadikan mereka orang-orang yang luar biasa. Contohnya dalam pembacaan kita pada hari ini, di mana Sakaria merasa dirinya, bahkan juga pasti istrinya adalah orang yang terbatas, punya kelemahan, karena merasa sudah tua Sakaria dan Elisabet demikian, bahkan mandul. Pasti Sakaria dan Elisabet berpikir dia tidak mungkin lagi punya anak yang akan dipakai oleh Allah untuk melayaninya. Tetapi ternyata anggapan pemikiran itu salah. Allah justru memakai keterbatasan usia dan kemandulan daripada Elisabet untuk menyatakan rahmat dan mukjizat Allah yang besar bagi keluarga ini. Sehingga lahirlah anak mereka yang bernama Yohanes. Dan nanti Yohanes inilah yang akan membaptis Tuhan kita Yesus Kristus. Bahkan Yesus sendiri yang mengatakan tidak akan ada nabi sebelum dan sesudahnya yang lebih besar daripada Yohanes. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang diberkati Tuhan, mungkin kita pernah merasa seperti Sakaria. Kita merasa orang kecil, orang yang penuh keterbatasan dan kekurangan, sehingga di hati kita seringkali kita menjadi minder, kita menjadi rendah hati, bahkan mungkin kita merasa kita orang yang apes, dan tidak sedikit juga yang menyalahkan Tuhan. Lalu bagaimana kita harus memahami dalam minggu Advent ini tentang keterbatasan di dalam rencana Tuhan? Bapak, Ibu, dan saudaraku harus ketahui bahwa Allah itu pemberi berkat yang pas ukurannya kepada saudara dan saya atau setiap orang. Semua orang diberi dalam waktu, di dalam kapasitasnya yang pas, tidak lebih dan tidak kurang. Allah tidak pernah meleset atau timpang dalam menimbang. Ia hanya ingin agar kita menyadari kapasitas kita dan berdamai dengan kelemahan kita. Jika kita mau berdamai dengan kelemahan kita dan mengolah kelemahan itu secara tekun dengan kelemahan kita, kita akan melihat, kita akan mengalami campur tangan Tuhan, karya Tuhan yang juga akan kita rasakan dalam kehidupan keluarga kita. Ibu, bapak, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, lalu apa yang bisa kita renungkan di minggu Advent ini mengatasi atau mengolah keterbatasan yang kita mungkin alami? Yang pertama adalah carilah Allah dalam kelemahan dan keterbatasan kita, sebab Dia mengingat kita dalam kerendahan hati kita. Tuhan tidak suka pada orang yang sombong, pada orang yang merasa dirinya hebat dan luar biasa. Tuhan justru mencari orang-orang yang rendah hati dan mengaku di hadapan Tuhan sebagai orang yang tidak mampu, bahkan tidak pantas dan tidak layak. Tetapi justru merekalah yang akan merasakan kehadiran Tuhan. Yang kedua adalah menemukan Allah dan kehendaknya dalam keterbatasan kita. Menemukan, ya Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, kehendak Allah dalam keterbatasan kita.
bahwa Tuhan punya rencana dalam keluarga kita, sekalipun dalam keterbatasan kita. Keluarga Yusuf dan Maria hanya tukang kayu, keluarga yang sederhana. Tetapi melalui keluarga sederhana ini Tuhan mau menyatakan kehendak-Nya. Dan itulah yang dialami oleh Yusuf dan Maria juga. Karena itu sesulit apapun kehidupan Bapak Ibu, serendah apapun kehidupan Bapak Ibu, atau dalam keterbatasan mungkin kehidupan ekonomi dan sebagainya yang ada pada Bapak Ibu, percayalah bahwa Tuhan juga punya rencana dalam kehidupan keluarga kita. Karena itu carilah kehendak Tuhan. Yang ketiga, berdoa dan minta hikmat dan sukacita di dalam roh Tuhan yang menjadi sumber sukacita kita. Tekun tetap dalam doa dan kita minta hikmat di dalam doa kita pada Tuhan. Sehingga sekalipun kita dalam keterbatasan, tapi kita akan mengalami sukacita yang besar. Ibu, bapak, dan saudara sekalian, kiranya di minggu Advent ini kita boleh mempersiapkan keluarga kita dalam keterbatasan kita masing-masing. Untuk kita benar-benar boleh menghayati makna Advent itu dalam kehidupan beriman kita. Mari kita percaya bahwa Allah juga hadir dalam keterbatasan kita. Allah yang hadir itu yang memberkati saudara dan saya, keluarga Bapak Ibu dan saya. Selamat menjalani kehidupan di dalam minggu Advent yang pertama dalam kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kalau pada minggu Advent ini kami merenungkan firman-Mu dalam tema Engkau hadir dalam keterbatasan kami. Kami yang hina, kami yang kecil, kami yang terbatas, kami yang penuh kelemahan ini. Tapi kami bersyukur bahwa Engkau menyatakan kebesaran-Mu, karya-Mu di tengah-tengah keterbatasan kami. Karena itu Tuhan, pada kesempatan ini kami mengucap syukur firman-Mu mengingatkan kami. Kalau pada tahun ini kami merayakan dengan keterbatasan dan kelemahan dalam banyak hal, tetapi Engkau tetap akan hadir, memberikan sukacita dan damai sejahtera-Mu bagi keluarga kami. Ya Tuhan, hadirlah di tengah-tengah keluarga kami. Kami menyerahkan keluarga kami, keberadaan kami dalam kelemahan keterbatasan. Biarlah Engkau yang berperkara dalam kelemahan dan keterbatasan kami. Supaya kami boleh melihat akan campur tangan Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, di minggu Advent ini kami diingatkan bahwa Engkau mencari orang-orang yang rendah hati. Engkau bukan mencari orang yang sombong, yang merasa diri hebat dan sebagainya. Tetapi Engkau hadir di tengah-tengah keterbatasan umat-Mu ini Tuhan. Hamba berdoa bagi kami jemaat Bukit Kasih Surabaya, di semua keluarga dan pribadi. Biarlah kami sungguh-sungguh mempersiapkan diri menyambut minggu Advent ini. Tuhan yang memberikan kami sukacita. Hamba berdoa bagi kami semua, jemaat-Mu yang dalam kelemahan tubuh terutama. Tuhan pulihkan mereka, sembuhkan mereka. Supaya mereka merasakan sukacita Advent-Mu, bahkan nanti sukacita Natal. Berkati gereja-Mu dalam persiapan mengingat dan merayakan Natal. Biarnya semuanya berjalan dengan baik. Di tengah-tengah keterbatasan kami manusia ketika ada pandemi virus corona, kami hanya berlindung di dalam Engkau ya Tuhan, karena Engkaulah juru selamat kami. Berkati kami semua, berkati seluruh hidup dan kehidupan kami. Inilah doa kami. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adventus mengingatkan kepada semesta, Mesias akan datang, bersiap segera. Buka pintu hatimu supaya masuk raja-Mu.
dan fasik lakunya yang hidup dalam dosa. Mari bertobat